saya Fauzan Syafari. Ya kan nama saya Radia Devan. Dan selanjutnya ada salah satu anggota kita yang bernama Nanda Fabiana yang dimana dia tidak masuk ini dikarenakan sakit. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengenalan Norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi untuk mengenal Norma kita pasti harus tahu apa sih pengertian dari Norma itu. Jadi pengertian dari Norma akan dijelaskan oleh Kak Yadi. Ya, saya akan menjelaskan apa itu norma. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin mos, yang artinya tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI, norma yaitu aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengaitkan pada kelompok orang di dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu norma atau pengertian dari norma itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu norma, pasti kita akan bertanya-tanya apa sih tujuan dari norma itu. Selanjutnya, tujuan dari norma akan dijelaskan oleh Kak Keisha. Selanjutnya adalah tujuan dari norma. Tujuan dari norma itu sendiri, beberapa di antaranya adalah yang pertama, untuk mengatur perilaku hidup manusia. Yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan moralitas hidup manusia. Dan yang terakhir adalah untuk membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Nah, itu tadi tujuan dari norma. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari norma. Jenis-jenis dari norma berdasarkan sumbernya yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan masing-masing agama. Selanjutnya, contoh dari norma agama itu adalah yang pertama ada rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Yang kedua, tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Yang ketiga, tidak menghina maupun mencela orang lain. Yang keempat, tidak melukai maupun mencela orang lain dan bersikap jujur. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari norma yaitu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan seseorang. Yang melanggar akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat loh. Nah, selanjutnya contoh dari norma kesusilaan itu sendiri yang pertama adalah menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, tidak merampas hak milik orang lain. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan. Serta yang kelima adalah bersopan santun. Selanjutnya, jenis norma yang ketiga adalah norma kesopanan yang akan dijelaskan oleh Kak Radit. Jadi, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah merupakan aturan-aturan yang menunjukkan perilaku kesopanan. Tujuan dari norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat. Apa itu sanksi norma kesopanan? Sanksi yang diberikan adalah diberikan cemoohan, celaan, hinaan, dan dikucilkan dalam masyarakat. Apa saja contohnya? Contohnya adalah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 2. Menghormati orang lain dan tidak mengganggu kegiatan mereka. 3. Menjaga jarak sosial dan tidak memasuki ruang pribadi orang lain tanpa izin. 4. Menunjukkan sikap empati dan tidak menyakiti perasaan orang lain. 5. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah jenis norma yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum akan dijelaskan oleh Kak Sasa. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab
seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang dasar. Norma ini bersifat memaksa. Yang melanggar norma ini akan mendapat sanksi berupa denda, penjara, hukuman mati, atau bahkan hukuman mati. Contoh dari norma hukum adalah membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, tidak melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain seperti merampok, mencuri, atau menipu. Yang ketiga, taat akan lalu lintas. Dan yang terakhir menjadi saksi di persidangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fungsional norma dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok. Nah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Thanks for watching. Please subscribe.